Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala keindahan yang kita pandang, segala kesuksesan yang kita raih, itu murni karunia Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tidak sah salat seorang hamba tatkala dia menghadap Allah kemudian dia tidak mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Semoga salawatmu, salammu, berkahmu dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, untuk satu-satunya hamba yang ditugaskan untuk menutup kenabian dan kerasulan, yang kita tidak akan masuk surga kecuali lewat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ana tadi dengar ada yang datang jauh menempuh perjalanan 7 jam atau 8 jam untuk sampai ke tempat ini. Ketahuilah bahwa setiap langkah yang engkau jalani, setiap putaran roda mobil yang engkau kendarai, kelak akan engkau dapatkan pahalanya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Al-ajru biqadril masyaqqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala itu sesuai dengan kadar kelelahan yang didapat oleh seseorang. Nggak sama yang rumahnya dekat masjid dengan yang rumahnya jauh dari masjid. Tapi kadangkala rumahnya 100 meter dari masjid, dia nggak pernah sampai ke masjid. Malu jemaah. Ana sedih kadangkala melihat kondisi umat Islam yang sehat-sehat. Kalau disuruh ikut Car Free Day, besok hari Ahad ada Car Free Day, jauh-jauh datang jalan kaki, masjid dekat rumahnya nggak nyampe. Ada yang bisa lari jauh ikut lomba maraton, tapi masjid hanya 1 kilometer dari rumahnya, kata dia jauh masjidnya. Alhamdulillah, kita termasuk hamba-hamba pilihan. Kenapa kok kita yang dikasih hidayah kemudian bisa datang ke rumah Allah ini? Mudah-mudahan karena Allah ingin kebaikan buat kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja orang yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, apa yang Allah kerjakan buat orang itu? Allah bikin orang itu kaya raya, Allah bikin orang itu menjadi pejabat? La. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fiddin. Allah bikin orang itu belajar agama, faham agama. Masya Allah. Tuh lihat ada tikus musim kita, mau turun dia. Masya Allah. Mungkin dia mau ikut kajian.
Yang jelas tikus ini termasuk binatang yang harus dibunuh. Masya Allah. Dan alhamdulillah. Antum kenapa pada berdiri di sana? Hah? Nggak dapat tempat duduk. Di sini nggak ada tempat duduk. Di pojok itu kosong jemaah. Jangan pelit sama saudara antum. Nah, silakan dikasih jalan supaya berjalan. Masya Allah. Di sebelah mana ada yang kosong? Itu banyak yang kosong. Jamaah sekarang semuanya berdiri. Ya Allah, berdiri semuanya. Bismillah, Anda berdiri juga sama antum. Ya, semuanya berdiri. Semoga yang berdiri masuk surga. Ibu-ibu nggak kepingin masuk surga? Berdiri semuanya. Nah, terus merapat sedikit. Bismillah. Ya, sekarang duduk. Bismillah. Alhamdulillah. Merapat sedikit. Allah itu kosong, sebelah kiri kosong jemaah. Sebelah kiri kosong, di sebelah kanan kosong. Oh, belakang kosong juga ternyata. Tempat ibu banyak yang kosong. Naik ke atas. Nah, Masya Allah. Dan silakan dia terus jalan, agak cepat jalannya supaya kajiannya cepat. Nah, silakan jemaah. Kita nih akan belajar 1 sama dengan 1000. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, sodako. Mana hadiahnya? Nah, jawabannya salah sebenarnya. Kalau dikasih hadiah, ya. Nah, Masya Allah, kasih 2 hadiahnya. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Itu yang akan kita bahas, jemaah. Kalau sekarang kita berpeluh, berkeringat sebentar, tapi kelak di padang mahsyar, kata Allah Jalla Jalaluhu di surah Al-Hajj ayat 47. Di surah Al-Hajj ayat 47 Allah mengatakan wa yasta'jilunaka bil adab. Orang-orang itu ingin segera azab Allah turun. Mereka minta karena mereka beranggapan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak benar menjadi utusan Allah. Allah katakan walai yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa inna yauman, ingat. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, 1 hari di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, itu sama dengan 1000 tahun dari kehidupan kalian. Siapa yang mau di antara bapak-bapak hidup 1000 tahun? Anda kasih hadiah. Di sini. Ayo, 200 tahun. Siapa yang ingin hidup 200 tahun? Anda kasih hadiah coba. Nah. Mana? Jamaah, nggak ada orang yang ingin hidup 200 tahun. Antum bisa melihat orang hidup 120 tahun aja sudah tua renta. Jangan umur segitu, 90 tahun kadang-kala sudah ada di atas ranjang. Hidupnya tersiksa dan menyiksa orang lain. Hadhihi hiya dunya. Tapi nanti di akhirat 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Kalau antum hidup nikmat di masa itu, subhanallah, betapa nikmatnya. Orang tuh kalau hidup nikmat ingin matahari tidak tenggelam. Orang itu kalau hidup nikmat ingin fajar tidak terbit.
Karena dia takut tatkala fajar terbit di pagi hari, kenikmatan dia hilang dan pergi. Tapi orang yang susah, dia ingin kehidupan ini cepat berhenti. Kenapa sih ada orang bunuh diri? Karena susah. Ada orang bahagia lalu bunuh diri, jemaah. Anak, masya Allah, anak bahagia banget Pak Ustaz, saya mau loncat dari. Nggak ada orang bahagia ingin bunuh diri. Karena susah, tapi kelak di sana nggak ada kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang ketika di hari akhir nggak hidup, nggak mati. Yang diazab tidak hidup dengan kehidupan yang membuatnya berbahagia, dan tidak mati dengan kematian yang membuatnya istirahat dari segala keletihan pada hari akhir itu, jemaah. Wallahi jemaah, kelak di hari itu yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Antum percaya enggak? Percaya enggak? Karena muncul manusia-manusia di masa kini yang berpakaian muslim, tapi dia mengatakan, emangnya ada yang percaya dengan hari kiamat? Disebut orang itu adalah peramal-peramal masa depan. Subhanallah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian di antara manusia yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bohong. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Allah yang Anda percaya, kalau kita akan dibangkitkan. Anda percaya bahwa Masjid At-Taqwa ini akan hancur lebur. Anda percaya. Anda percaya bahwa gunung-gunung yang menjulang tinggi akan menjadi debu yang berterbangan. Anda yakin bahwa Indonesia akan hilang dan tidak ada lagi negeri namanya Indonesia. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Orang-orang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau katakan semuanya akan hancur, kami bertanya kepadamu, bagaimana gunung-gunung yang menjulang tinggi? Kalau rumah hancur, kita melihat rumah itu hancur karena gempa. Kita lihat apa yang terjadi di Palu 6, kita melihat itu. Tapi gunung, bagaimana ceritanya? Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Katakan kepada mereka, Allah akan membuatnya menjadi debu yang berterbangan. Allah akan jadikan gunung itu rata dengan tanah. Nggak ada lagi yang menjulang, nggak ada lagi yang menggunung, nggak ada lagi, semuanya rata. Nggak ada lagi tanda-tanda dulu Anda punya rumah di sini di Bandar Lampung, nggak ada. Itu cuma satu hari nanti sama dengan 1000 tahun. Ingat, kita akan dihisab. Apa saja yang akan dihisab supaya kita bisa siap-siap? Yang pertama, berkaitan dengan amal soleh yang dilakukan hamba. Amal soleh yang dilakukan hamba. Sholat antum, puasa antum, lillahi ta'ala apa enggak? Sebagian orang mengira bahwa dia selama hidupnya beramal soleh, tapi gara-gara dia tidak ikhlas, dia melakukan kesyirikan, dia riya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amalnya enggak ada bobotnya pada hari kiamat. Amal soleh kita akan dihisab masing-masing jemaah. Yang kedua, kemaksiatan.
Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Anak kasih hadiah. Mana dia? Nah, wallahi jamaah, antum bisa mendengarkan anak yang kita bisa berkumpul di masjid ini karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Anak tadi bercermin melihat di jidat anak ini ada jerawat. Anak lihat, ya Allah, andai kata setiap berbuat dosa akan menjadi jerawat di tubuh seorang, mungkin wajah kita sudah penuh dengan jerawat. Tapi Allah menutupi dosa-dosa. Nanti pada hari kiamat ada hisab tentang catatan keburukan. Yang pertama catatan kebaikan, yang kedua tentang catatan keburukan, yang ketiga tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Antum bakal ditanya di surat Az-Zalzalah, Allah mengatakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan muncul, akan digiring kepada mahsyar untuk ditunjukkan kepada mereka, untuk melihat mereka hasil kerja mereka. Sekarang kita beramal, sholat. Antum ketika selesai sholat dapat apa? Nggak dapat apa? Masuk ke masjid sholat. Kira-kira kalau setiap antum sujud, di balik karpet itu ada duit 50.000. Antum berapa kali mau sujud? Kita ini Masjid At-Taqwa ini dekat pasar. Betul? Kira-kira ada yang buka pasar? Kalau setiap sujud 50.000, sholat maghrib berapa kali sujud? Antum? Berapa kali? 3 kali. Gimana 3 kali antum sujudnya? Kasih yang dia mau. Setiap sujud 50.000, sholat maghrib berapa dapat duit? 300.000. Gak usah angkat tangan lah. Kira-kira ada yang buka toko? Tutup semuanya. Mereka karena sholat maghrib. Mungkin bilang sama imam, Pak Imam, kalau bisa rokaatnya ditambah. Kenapa? Karena ada fulus. Wallahi jamaah, sekarang kita beramal, sholat capek, datang kajian capek, kepanasan, keluar dari masjid, sandalnya hilang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ana hendak menuntut ilmu, sandalku hilang. Nih, waktunya beramal dan berkorban. Kapan engkau akan melihat hasil sholatmu selama 60 tahun? Kapan engkau akan melihat hasil puasamu selama 50 tahun? Kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nanti jemaah, barang siapa yang beramal kebaikan seberat semut kecil. Antum lihat, kadang-kala ada semut yang nggak kelihatan, tapi antum berasa jalan nih tangan antum. Nanti pada hari kiamat engkau akan melihatnya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sekecil apapun engkau akan melihatnya. Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Tidak ada satupun yang dizalimi, tidak ada. Semua akan mendapatkan hasil amalan dia. Adapun berkaitan dengan nikmat yang Allah akan tanyakan kepada kita di surat Takatsur yang biasa kita baca. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir
Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sekarang orang-orang, Masya Allah, anak kadang-kala kalau melihat orang-orang yang berlomba-lomba mencari dunia, berlomba-lomba mencari jabatan. Apalagi sekarang kita mau masuk tahun politik, di mana-mana kita mulai melihat foto-foto manusia coblos saya, coblos saya. Kenapa harus nyoblos kamu? Aman, Bandar Lampung akan jadi surga. Bohong. Oh, antum lihat, alhaakumut takatsur. Kadang-kala sudah tua renta, Anda bingung. Ternyata kata Allah memang seperti itu manusia, lalai, lengah. Kemarin Anda melihat ada seorang calon legislatif atau apa, sudah daftar, sudah siap-siap dananya, mati. Kira-kira dia jadi bupati di kuburan. Jamaah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kondisi seperti ini akan terus menggoda manusia sampai kapan? Sampai kalian ziarah ke kuburan mati. Maka kita dianjurkan jamaah untuk ziarah kubur supaya antum tidak berambisi. Di akhir ayat yang surat ini Allah mengatakan tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat. Tentang nikmat-nikmat. Para sahabat ketika diturun ayat ini mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, innama humal aswadan." Sahabat hidupnya susah, jemaah. Mereka bertanya, nikmat apa yang Allah akan tanyakan kepada kami? Yang kami makan hanya kurma dan kami minum air, nggak ada lain. Amma dzalika sayakun. Kata Nabi, nanti akan dibukakan buat umatku sehingga kalian hidup senang. Kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan pada hari kiamat. Ketika manusia berjalan di padang mahsyar, Allah mengatakan, waqifuhum, berhentikan mereka. Kenapa? Innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya. Enak banget untuk hidup. Kaki dikasih siapa? Tangan dikasih siapa? Mata siapa yang ngasih? Lisan siapa yang ngasih? Pendengaran siapa yang ngasih? Setelah Allah berikan segala fasilitas kepada hamba, lalu engkau berbuat syirik, lalu engkau meminta kepada selain Allah, lalu engkau mengabdikan hidupmu bukan untuk Allah. Jamaah, ikrar seorang muslim mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapa yang gak bisa ngomong kayak gitu? Semuanya bisa. Tapi antum akan ditanya, benar enggak apa yang antum ucapkan? Jamaah rahimakumullah, andai kata Allah menganggap seluruh manusia, menganggap kita, menganggap semua yang ada di masjid ini, Allah melakukan itu bukan karena kezaliman. Kenapa? Karena sejatinya kita ini milik Allah. Allah mau berbuat apa sama apa saja buat kita itu terserah Allah. Tapi kalau Allah merahmati kita, rahmat Allah itu lebih baik buat kita dari amal perbuatan kita. Kalau kita lihat perhitungan sama Allah, Masya Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan,
Pahalanya satu kebaikan dia lakukan, pahalanya satu enggak, 10. Hitungannya sama Allah, Masya Allah. Wa man ja'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan kesalahan, berbuat dosa satu, dicatat satu. Itu Allah jemaah. Kadang-kala Anda ditanya oleh seseorang, Ustaz, mau tanya Ustaz, masalah memberi buka orang yang puasa. Katanya pahala memberi buka orang puasa itu seperti orang yang puasa. Tapi siapa Ustaz? Ana ini gak punya duit, tapi ana jadi pengurus masjid. Ana yang menyediakan makanan Ustaz. Ada sini donatur kirim makanan, ana yang ngatur makanan itu, bersih-bersih masjid. Ana dapat pahala enggak Ustaz? Dapat pahala enggak jemaah? Dapat. Hitungannya sama Allah itu mudah. Hitungan sama manusia pelit manusia. Maka semua akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Di surah Al-Baqarah ayat 245 Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau ngutangin Allah? Jamaah, ada yang mau ngutangin Allah? Ada. Kadang-kala ada orang miskin datang, ya Allah, kadang-kala ada orang butuh duit sama kita. Dia mau utang, dia mau taruh sertifikat. Ini, tolong Anda dibantu. Anda benar-benar nggak punya duit. Ini sertifikat rumah. Dibantu Anda sekalian. Antum mau bantuin enggak? Antum sedang ngutangin Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah lipat gandakan buat dia pahalanya. Bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, katsira, tapi banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Engkau lihat dalam kehidupan ini, ada orang yang rezekinya disempitkan, ada orang yang diluaskan rezekinya. Yang luas rezekinya, berbagilah dengan yang sempit rezekinya. Ingat, wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kelak kalian akan kembali. Jemaah, di satu hari yang sama dengan 1000 tahun akan terjadi pembagian kita. Jadi sekarang kita terus dicatat. Beriman dengan hari akhir. Ketika kita bicara tentang iman dengan hari akhir, inilah yang memotivasi kita untuk jadi orang baik. Antum lihat di dunia ini, dan seringkali kita melihat sekarang dengan adanya CCTV, berapa banyak orang yang berhenti mencuri, mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat ketika dia melihat ada CCTV. Bahkan ada orang yang sudah melakukan kejahatan, sudah ambil tuh HP-nya seseorang, lagi ngantri sesuatu, dia ambil HP-nya orang, mungkin dia, aduh ada CCTV, dia balikin, tinggal. Maka ini yang memotivasi kita untuk sholat, memotivasi kita untuk meninggalkan kejahatan, membuat negeri kita aman. Kita nih dengan kajian seperti ini sejatinya sedang membantu kepolisian. Di Jakarta ada kajian yang diadakan di tempatnya Astra sejak tahun 90-an. Sampai hari ini kajian itu berlangsung. Padahal manajernya itu berganti-ganti, non-muslim dari Jepang, macam-macam. Kajian itu tetap berjalan. Kenapa berjalan? Kata mereka, sejak ada pengajian, tingkat pencurian di tempat kita berkurang.
Berarti pengajian itu membuat orang jadi lebih baik jemaah. Jadi takut sama Allah. Di surah Jathiyah ayat 28 Allah mengatakan wa tara kulla ummatin jathiyah. Pada hari itu engkau akan melihat manusia itu dalam kondisi berlutut. Di padang mahsyar mereka berlutut. Semuanya berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat akan dipanggil untuk menerima rapor mereka. Allah ya jemaah, di hari itu manusia penuh dengan keringat. Telanjang mereka keluar dari perut bumi ini. Sebagaimana telanjangnya dia tatkala keluar dari perut ibundanya, manusia akan keluar dari perut bumi dalam kondisi telanjang. Mungkin antum memiliki pakaian yang banyak, dan kita lihat antum dikafani hanya dengan satu pakaian, dan kafan itu pun akan ditinggalkan. Mereka dipanggil untuk menerima kitabnya, raportnya. Fulan, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kalian akan dibalas dengan apa yang telah kalian lakukan dulu dalam kehidupan dunia. Jadi kalau antum jamaah ketika hidup di dunia ini beribadah terus, sholat terus, puasa terus, tapi hidup antum susah, jangan khawatir, karena memang kita dihidupkan untuk susah di muka bumi ini. Kalau mau cari pahala nanti. Ada orang yang berdoa, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepadaku, kalian berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Tapi dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Siapa yang ingin? Nah, fakor. Untuk udah jawab? Belum? Ya, silahkan. Yang keras suaranya. Yang pertama, yang dia inginkan dikabulkan. Ingin mobil, dapat mobil. Yang kedua, ditunda. Nah, yang ketiga, diganti dengan pahala. Nah, kasih hadiah. Masya Allah. Jadi jamaah yang pertama, apa yang antum minta dikabulkan. Seneng nggak antum? Kalau minta mobil dikasih mobil. Seneng nggak? Baik. Yang kedua, dipalingkan dari dirinya musibah yang setara dengan doa itu. Seharusnya dia tertabrak mobil, karena doanya minta mobil, Allah selamatkan dia dari tabrakan, tapi dia nggak punya mobil. Tapi dia selamat dari tabrakan tersebut. Sama. Ketiga, disimpan sebagai pahala buat hari kiamat. Mana yang lebih baik? Coba. Yang ketiga, jadi ketika antum berdoa tidak dikabulkan, ketahui sejatinya sedang menumpuk pahala antum. Maka teruslah berdoa. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu Akbar. Allah akan beri lebih banyak buat kalian. Itu tuh nanti kalian akan dapatkan pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Kelak ketika orang berada di padang mahsyar, neraka itu didatangkan. Kita tahu padang mahsyar itu adalah bumi yang berganti nanti. Masya Allah. Kita akan adzan isya jemaah, kemudian kita sholat. Jadi sholatnya Bismillah, gimana sholatnya nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Jadi mungkin bisa mundur berarti 2 kali ya, mungkin kita sholatnya. Kemudian harapan anak yang ingin sholat ba'diyah mungkin bisa nanti di rumah, karena kondisinya tidak mungkin ke tempat berjamaah. Allahu a'lam bishawab.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tapi semoga berdesak-desakannya kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, ketika orang-orang di padang mahsyar, Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqul ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kata Allah, pada hari kiamat itu Allah datangkan jahannam. Didatangkan. Bagaimana didatangkan neraka jahannam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Neraka jahannam itu jamaah. Ada yang sholat. Memang kalau posisi masjidnya ramai, seharusnya sholat isyaknya ditunda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menunda sholat isya. Kalau bisa sholat isya itu tengah malam. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan sholat isya itu sampai tengah malam. Kenapa? Kita tadi sudah sholat isya, selesai sudah. Nggak ada pahala nunggu sholat. Tapi kalau sholat isyanya ditunda, kita dapat pahala nunggu sholat. Orang tuh ketika nunggu sholat terhitung sedang sholat. Kita udah nggak dapat pahala itu. Tapi Ustaz dapat pahala sholat di awal waktu. Wah, mana yang lebih utama? Nabi SAW ingin mengakhirkan sholat isya. Tapi anda kulihat kita sudah sholat isya. Alhamdulillah. Cuma anda lihat ada saudara-saudara yang belum sholat. Neraka jahanam didatangkan memiliki 70.000 tali kekang. Seperti binatang neraka jahanam. Itu diseret oleh malaikat yang jumlahnya di setiap tali kekang itu 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Satu tali kekang yang menyeret berapa? 70.000 malaikat. Berarti berapa yang menyeret neraka jahanam? 4,9 miliar. Berapa juta itu? Kasih hadiah. 4.900 juta. Betul nggak? Yang ditanya nggak bilang betul. Bengong. Diseret neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu semua pada ingat. Wa anna lahu dzikra, tapi buat apa engkau ingat pada hari itu? Ketika hidup di dunia azan dikumandangkan engkau lewat. Maksiat engkau jalanin, haram dimakan. Itu kebanyakan yang kita lihat manusia di dunia ini. Wa anna lahu dzikra. Yaqul, pada hari itu dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat amal kebajikan dalam masa hidupku dulu. Nggak ada gunanya sudah. Jamaah, modal hidup manusia itu bukan harta, ingat. Bukan jabatan, bukan. Modal hidup manusia itu apa? Waktu. Kalau waktunya habis, walaupun hartanya tersisa, bisa antum pakai? Nggak bisa. Masih menjabat sebagai gubernur, baru jadi gubernur mati, sisa 4 tahun masih.
Bisa dia jabat di kuburan. Anak boleh lanjutkan jabatan. Nggak ada. Selesai diangkat oleh masyarakat, ditaruh di dalam lubang, diinjak-injak, ditinggal, dilupakan sepanjang masa. Tapi ketika antum beramal soleh, antum akan mendapatkan apa yang antum kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Ana akan bacakan surah Al-Insyiqaq. Allah tuh ketika fase Mekah selama 13 tahun yang banyak turun itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah dan hari kiamat. Dengan yaumal hisab. Juz Amma itu 99% adalah surah Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Ada 3 surat kira-kira yang turunnya di Madinah. Dari Juz Amma. Siapa yang mau nyebut? 3 kul semuanya di Mekah. Yang di Madinah. Jamaah. 3 surat yang turunnya di Madinah. Surat apa? Al-Ahzab. Itu bukan Juz Amma. Susah kita di jamaah. Nah, antum. Berdiri. An-Nas, terus Al-Bayan, Al-Bayyinah, An-Nasr, Al-Bayyinah. Masya Allah, kasih hadiahnya. Sama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, An-Nasr idza jaa nasrullah, idza zulzilatil ard dengan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sisanya turun di Mekah untuk menguatkan keimanan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Mereka disiksa, mereka dibantai. Bagaimana Nabi SAW tatkala melewatin keluarganya Ammar bin Yasir. Itu semuanya diletakkan di bumi, dipukulin, disiksa. Kemudian Abu Jahal memegang tombaknya, ditusuk kemaluannya sampai mati. Apa yang menyebabkan mereka sabar? Mereka beriman. Bicara mati sekarang atau besok akan mati. Setiap kali Nabi melewati mereka sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak bisa membantu mereka. Lemah pada waktu itu umat Islam. Nabi hanya bisa memberikan motivasi kepada mereka agar bersabar. Beliau mengatakan, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Keluarga Yasir, kalian sabar. Tempat kalian sudah dijanjikan sama Allah, surga. Hanya butuh kesabaran dari kalian. Wallahi jamaah. Surat Al-Insyiqaq berbicara tentang nanti satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kata Allah, apabila langit itu terbelah, wallahi jamaah, langit yang kita lihat begitu kokohnya, yang di situ banyak bintang-bintang dan planet, yang kalau antum lihat besar dan kokoh akan terbelah. Kenapa mereka terbelah? Allah katakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit itu mendengarkan perintah Allah. Diperintahkan untuk terbelah, maka dia terbelah. Dan pantas baginya untuk mengikuti perintah Allah. Wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi dibentangkan. Bumi ini sekarang kalau kita lihat, kita nggak bisa melihat yang jauh. Tertutup pohon, tertutup gunung, tertutup rumah-rumah.
Apalagi kalau ikut pendapat bumi ini bulat. Bumi ini bulat apa datar jemaah? Wallahu a'lam. Mungkin bulat, mungkin datar. Tapi yang jelas pada hari kiamat akan jadi datar. Tumaddul ardu maddal adin. Bumi nanti pada hari kiamat akan dihamparkan seperti karpet, seperti kulit yang dihamparkan. Berarti yang jauh sama yang dekat bisa saling melihat sepanjang mata. Nggak ada lagi yang di atas, di bawah nggak ada. Itu nanti pada hari kiamat Allah katakan wa adzinat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi itu memuntahkan semua yang ada di perut dan dibiarkan mereka keluar dari perut. Kita akan dikeluarkan jemaah dari perut bumi. Wa adzinat li rabbiha wa dan pantas bagi dia untuk mendengarkan perintah Allah. Cerita-cerita tentang gempa, nanti akan terjadi gempa yang sesungguhnya dan tidak mungkin terjadi gempa lagi. Bumi ini diciptakan memang untuk gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti akan sampai waktunya. Bumi ini akan terbelah, dihamparkan, kemudian mengeluarkan, memuntahkan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, wahai insan, engkau adalah pekerja keras, orang yang berusaha. Kerjamu itu akan berakhir menuju Rabbmu. Semuanya akan berakhir. Yang baik dan yang buruk. Orang yang jahat sejahat apapun, dia akan kembali kepada Allah. Orang baik sebaik apapun akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendapatkan pesan dari Jibril, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad SAW, silahkan engkau hidup semaumu, tapi engkau pasti mati. Wa isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan engkau beramal apa saja. Apa saja. Mungkin gak ada penduduk Bandar Lampung yang tahu itu pekerjaanmu. Engkau mungkin membuat jalan, engkau mungkin membuang sampah, engkau mungkin memindahkan paku di pinggir jalan, pasti engkau dibalas. Semuanya pasti dibalas. Wa ahbib man syi'ta, silahkan engkau mencintai siapa yang engkau inginkan, tapi engkau pasti berpisah dengan semuanya jemaah. Makanya kita kalau kena musibah, apa yang kita katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah pasti kita balik. Maka kita selalu diingatkan, mau tidur diingatkan kita, bangun tidur diingatkan. Jamaah, di antara doa sebelum tidur yang pendek tapi banyak orang tidak membaca. Rasul SAW itu membaca doa, Allahumma qini adzaba yauma tab'atsu ibadah. Allahumma, yuk baca semuanya. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Siapa yang hafal? Mana hadiahnya? Masih ada. Nah, yauma tab'atsu ibadak. Masya Allah. Habis hadiahnya. Cari lagi yang banyak. Jamaah baca yang artinya Allahumma ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Bangun tidur, kita membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bakal balik kepadamu ya Allah. Bakal balik kita. Diingatkan jamaah.
Silahkan kau beramal. Mau jadi apa saja silahkan. Kau pasti akan menjumpai apa yang kau kerjakan. Lalu Allah mengatakan, menceritakan akan pembagian kitab nanti. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Ada hisap yang mudah jamaah. Kita hanya ditanya sama Allah, suatu hari engkau melakukan ini. Orang yang mengatakan, iya ya Allah. Engkau berbuat dosa ini. Iya ya Allah. Engkau melakukan maksiat ini. Iya ya Allah. Aku melakukan semua itu. Lalu Allah mengatakan, satartu laka fid dunya. Aku tutupin dosamu ketika engkau di dunia. Hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Allah, semoga kita termasuk yang itu. Maka dia akan balik ke keluarganya dengan kondisi gembira. Gembira dia datang kepada keluarganya. Di padang mahsyar dia cerita, masuk surga dia berbahagia. Di surat yang lain Allah mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dia pegang tuh kitab, dia sampaikan kepada orang, iqra'u kitabiyah, baca nih bukuku, baca rapotku ini, nih silahkan kau lihat rapotku, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Keyakinan yang membuat kita jadi beramal. Tadi kenapa antum bersedekah? Di malam hari tatkala hamba-hamba Allah tidur, antum bangkit dari tidur antum. Antum berwudu dan antum hamparkan sejadah antum. Siapa yang melihat pada waktu itu? Allah yang melihat. Kenapa ada orang-orang yang bangun jam 3? Sekampung gak ada yang melihat dia. Di kegelapan malam di pojok rumahnya, dia merintih mengatakan, Allahumma gfirli ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Karena dia yakin akan ada hisab. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, dia terima dari balik punggungnya, maka tatkala itu dia akan berteriak menyesali apa yang dia lakukan. Dia akan mengatakan, ya Allah, andai kata aku seperti ini, andai kata seperti ini, nggak ada gunanya. La tad'ul yawma thuburan wahida. Jangan berdoa memohon kecelakaan hari ini sekali, tapi kau minta sebanyak-banyaknya kecelakaan. Karena udah dikasih waktu sama Allah untuk beramal. Allah katakan, nih orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, wa yasla sa'ira. Oh, udah yakin masuk neraka itu. Lalu Allah katakan, innahu kana fi ahlihi masrura. Tolong nanti direnungkan dua ayat ini. Ayat ke-13 dan ayat ke-9. Allah sebutkan tentang orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Allah sebut wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dia akan balik ke keluarganya dalam kondisi masrura. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, apa kata Allah? Innahu kana fi ahli masrura. Dia dulu dalam kehidupan dunianya gembira hidupnya. Gembira hidupnya dia dulu. Kalau yang dapat dengan tangan kanannya, dia akan gembira selama-lamanya sekarang pada hari kiamat itu. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, itu orang-orang yang gak mau susah hidupnya. Gak mau bangun sholat subuh, gak mau ke masjid sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Pokoknya hidupnya foya-foya, bersenang-senang saja. Innahu kana fi ahli masrur. Innahu dhanna an la yahur.
Dia mengira kalau dia nggak bakal balik kepada Allah. Lalai dalam kehidupan ini. Yang dikejar dunia, yang dicari dunia, bangun tidur dunia, mau tidur dunia, hidupnya hanya untuk mencari dunia. Nggak berpikir antum akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bala inna rabbahu kana bihi basir. Benar ternyata dia dibalikkan. Allah tuh maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Nanti sisa ayatnya antum baca di rumah. Antum merenungkan ayat ini. Supaya kita tambah beriman kepada Allah SWT. Karena udah jam 8 kita masuk ke sesi tanya jawab. Mana pertanyaan yang udah masuk? Waktu lelang ada panitia yang bawa melelang itu sebentar. Panitia yang mau melelang di Umi. Iya. Iya, mungkin ada panitia yang mau menjalankan kotak amal. Silahkan jemaah. Yang mau menjalankan kotak amal silahkan. Antum keluarkan duit antum semuanya kalau bisa. Yang penting cukup buat pulang wallahi jemaah. Yang antum sedekahkan itu yang akan mengantarkan antum ke surga Allah SWT. Bagaimana tips agar kita tetap istiqomah? Ya, ngaji. Masya Allah. Hati-hati kereseknya, jangan dibawa pulang nanti. Tips agar tetap istiqomah salah satunya adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Antum jangan berhenti baca Quran. Pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran. Allah katakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Maka jangan berhenti baca. Yang kedua, zikrullah. La yazalu lisanuka ratban fi dzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jaga lisannya. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahib. Cari teman-teman yang baik. Yang tatkala antum futur, tatkala malas beribadah, ada yang menyeret antum. As-sahibu sahib. Teman itu menarik jamaah. Kalau temannya suka main bola, antum diajak main bola. Temannya suka main game, antum diajak main game. Jamaah, anda lihat wajah-wajah yang muda-muda ini, siapa yang suka main game? Jamaah, tinggalkan jamaah. Ganti gamenya dengan zikrullah. Cari sohib yang kalau ketemu antum setoran sama anak. Berapa hafalan antum? Bukan ditanya antum sampai level berapa sekarang? Allahu Akbar, pertanyaan yang gak bermanfaat, kerjaan yang gak bermanfaat. Mulai orang-orang yang bikin game ketakutan. Ketakutan ditinggalkan. Karena secara pendidikan sudah mereka mengeluarkan game merusak. Tapi akhirnya mereka bikin penelitian pula, ternyata game membuat orang lebih cerdas. Apa yang bilang lebih cerdas? Anak-anak jadi lebih bodoh. Lebih durhaka sama orang tuanya. Dipanggil orang kalau main game itu dipanggil, dengar nggak dia jemaah? Enggak. Fulan. Kalaupun dengar, Allah. Maka ingat, tinggalkan cari sahib-sahib yang mengajak antum kepada ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian baca sejarah.
Antum baca tentang Bilal bin Rabah, baca tentang tukang sihir Fir'aun yang dibunuh sama Fir'aun. Antum tahu berapa jumlah tukang sihir yang dibunuh oleh Fir'aun? Ibnu Katsir menyebutkan jumlah mereka hampir 30.000 jemaah. Dibunuh hari itu. Disalib di pohon-pohon mereka. Dalam kondisi hidup-hidup. Tapi apa kata mereka? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran, matikan kami semua dalam kondisi Islam. Supaya antum kalau ada fitnah, godaan di masa sekarang, nggak terlalu bersedih hati jemaah. Nah, apa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Apa benar nanti di akhir zaman bakal ada Ya'juj dan Ma'juj sebelum datangnya kiamat? Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak zamannya Dzulqarnain. Cerita Ya'juj dan Ma'juj Allah sebutkan di surat Al-Kahf. Mereka manusia sama seperti kita, cuma beda aja bentuk dan jenis. Mereka nanti akan menghabiskan air di Danau Tiberias. Jadi kalau antum dengar sekarang Danau Tiberias mulai mengering, nanti habisnya Danau Tiberias itu karena diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nggak ada yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Maka di akhir zaman itu Nabi Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal, Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Nabi Isa menghadapi mereka, memerangi mereka? Tidak. Allah perintahkan kepada Nabi Isa, selamatkan hamba-hambaku menuju ke gunung Tursina. Dibawa orang. Itu Ya'juj dan Ma'juj membunuh semuanya. Diminum air danau itu sampai kering. Lalu setelah mereka melihat menang, gak ada lagi yang dihadapi, mereka bawa panah-panah mereka hadapkan ke langit. Mereka mengatakan, qatalna ahlal ard, au dhaharna ala ahlil ard. Kita sudah mengalahkan penduduk bumi, sekarang kita perangi yang ada di langit. Mereka mengarahkan panahnya ke langit. Faraja'atil aslu. Itu anak panahnya balik, di pucuknya ada darah. Allah memuji mereka. Wah, mereka semakin bangga, udah habis penduduk langit. Allah kirim penyakit di balik kepala mereka, mati mereka semua. Jamaah, manusia ini lemah, jangan sok. Dikasih penyakit nangis-nangis dia. Mati semuanya. Ketika mereka mati, bumi itu jadi penuh dengan bangkai mereka. Allah kirimkan burung yang membawa bangkai mereka ke lautan dan bumi menjadi subur pada waktu itu. Ya'juj dan Ma'juj itu tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar yang setelah itu nggak lama akan hancur dunia ini. Apa di saat kita dikumpulkan bisa bertemu dengan keluarga kita? Apa bisa kita memberi syafaat dan bagaimana caranya, Ustaz? Subhanallah jemaah. Allah mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman kemudian dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya, anak-anak keturunan yang beriman, Allah akan kumpulkan mereka pada hari kiamat. Kumpulkan di surga tanpa Allah mengurangi pahala mereka. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kita bisa berkumpul dengan orang tua kita. Terus gimana kalau orang tua kita ada di surga yang paling tinggi, sedangkan kita ada di pertengahan? Alhamdulillah untuk masuk surga. Bersyukur. Dikumpulkan, ada sebagian mengatakan yang di bawah bisa diangkat ke atas. Tapi pendapat yang kedua mengatakan yang di bawah bisa berkunjung ke yang atas. Ada saling ziarah nanti di sana. Apakah memberikan syafaat? Nah, anak-anak bisa memberikan syafaat kepada bapak dan ibu. Anak yang mati sebelum baligh dan orang tuanya sabar menerima musibah tersebut, tuh anak pada hari kiamat disuruh masuk surga nggak mau. Mereka berada di pintu surga. Ketika orang berdesak-desakan rebutan masuk surga, tuh anak-anak disuruh masuk surga. Udkhulul jannah,
malakum munhabitun, kalian kenapa nggak mau masuk? Kata mereka, lah, kami nggak mau masuk surga. Kenapa? Hatta ya'tiya abahu, sampai ayah ibu kami datang, baru kami mau masuk surga. Itu Allah berikan syafaat kepada orang tuanya, datang masuk surga sama anak-anak. Dan berusaha menjadi anak yang mendoakan kedua orang tua, sehingga orang tua kita itu derajatnya terus naik sampai kebingungan orang tua. Dia ketika masuk surga, aku kok bisa dapat ini, amalanku nggak bisa, anak kira. Dikatakan bistighfari waladika laka, karena anakmu terus istighfar buat engkau. Dan ada orang tua yang bisa memberikan syafaat kepada anak-anak yang masuk neraka, atau anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, atau teman memberikan syafaat kepada temannya. Allah mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita nggak punya orang-orang yang memberikan syafaat. Kita nggak punya sahib-sahib yang baik yang mengingat kita. Syarat syafaat itu dua. Izin dari Allah. Yang kedua, keridhaan Allah buat orang yang akan diberikan syafaat itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa hukum beternak burung kicau yang sering digunakan orang-orang untuk berlomba? Jamaah. Ada apa antum beternak burung kicau? Kalau antum beternak burung karena ingin mendengarkan suaranya, kemudian bertafakur, mengatakan, ya Allah, betapa indahnya suara burung ini, sehingga antum bertambah keimanan ketika melihat burung itu bersuara, ngapa? Walaupun kesian, kalau anak sih kesian. Tapi kalau digunakan untuk lomba, lihat lombanya. Ini termasuk lomba yang untuk judi kebanyakan jamaah. Maka jangan lakukan. Nah, saat saya punya teman, saya ajak ke pengajiannya. Saya diajak ke pengajiannya. Tetapi dia bilang, nanti kalau pengajian di sana kelas kamu beda dengan kelas saya, karena kamu masih baru. Kenapa mereka membagi-bagi kelas seperti sekolah? Apakah ini dibenarkan dan apa ini dimaksud dengan syariat, hakikat dan ma'rifat? Bukan, jemaah. Jadi memang ada kajian. Anda nggak tahu ini. Yang dimaksud itu Anda nggak tahu. Tapi kajian ini memang ada kajian buat pemula. Artinya buat orang-orang ada yang baru ngaji. Umpamanya kalau kajiannya tentang pembagian waris, antum jadi pusing. Ini gimana Ustaz jelaskan warisan? Iya, ini buat antum nggak cocok. Tapi ada yang sudah selesai menyelesaikan tafsir juz amma, menyelesaikan kitab tauhid. Mereka sudah naik kepada kitab yang lainnya. Antum masih belum. Maka pembagian kajian itu sebenarnya bagus. Seperti sekolah, iya. Karena kalau dilihat dulu, dari sejak zaman dulu, sebelum ada sekolahan, pengajian di Masjid Nabawi itu sudah halakonya beda-beda. Yang mau ngaji tafsir sebelah sana, yang mau ngaji tauhid sebelah sana, yang mau ngaji ini sebelah sana. Kemudian tafsirnya umpamanya, oh ini tafsir sudah selesai dari juz amma, berarti antum belum juz amma, antum jangan di sini, sebelah sana tempatnya juz amma. Jadi pembagian itu sebenarnya agar seseorang lebih runtut belajar ilmunya. Hadis ada pembahasan umpamanya bulughul maram, antum jangan bulughul maram dulu. Apa? Antum arba'in nawawiyah dulu. Jadi pembagiannya seperti itu. Bukan masalah syariat, hakikat dan ma'rifat. Tapi wallahu a'lam, kalau di tempat itu memang Anda nggak tahu jemaah. Tapi yang jelas ingat, pembagian keagamaan seseorang makomnya, ini makomnya masih syariat, antum masih syariat, antum masih sholat. Anak sudah nggak sholat. Kenapa? Sudah ma'rifat, anak beda. Kalau pembagian kayak gini perlu diluruskan. Betul, ada yang seperti di kampung anak ada orang, masya Allah. Anak punya ipar cerita, dia ke tempat itu orang untuk bikin, dia tukang bikin kompor dari
aluminium, cover aluminium ya. Tempat open. Dia itu nggak sholat, dikasih nasihat, bapak kok nggak sholat? Beda makomnya gitu. Waduh. Ya mungkin ada makom memang penghuni neraka. Ketika ditanya penghuni neraka itu, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin. Kita dulu nggak sholat. Jadi ada makomnya memang makom nggak sholat. Di neraka sakor makomnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Minta jeda waktu untuk rela akhwat di atas, udah ada tim kita juga di sana. Kalau ini bisa sekalian juga main iklan juga dipastikan lagi masalah sekitar tadi bisa. Nah, siap. Barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Ini anak bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya non muslim. Dia hadir. Ingin bertanya. Bagaimana kehidupan yang setelah di dunia. Akhir-akhir ini saya lebih ingin mendalami Islam. Apa yang bisa bikin saya yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan diridhai Allah. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Subhanallah. Jemaah, kalau kita bicara Islam, Allah itu menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini berisi cerita-cerita masa lalu. Al-Quran ini berisi cerita-cerita masa datang. Al-Quran ini menantang seluruh umat manusia agar mereka mendatangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Satu surat. Dan sampai hari ini nggak ada yang bisa mendatangkan. Al-Quran itu benar dari Allah. Buktinya silahkan cari sesuatu yang kontradiksi dalam Al-Quran. Nggak ada. Sudah 1400 tahun tantangan Allah kepada umat manusia. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, silahkan kalian datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Bukan 30 juz, bukan 114 surat, tapi satu surat. Satu surat paling pendek itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Nggak ada yang bisa bikin. Jadi berita-berita yang Allah sampaikan itu hari-hari menyingkap kebenaran ini. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hari-hari menyingkap kebenaran. Dan kalau kita lihat, Islam ini beriman dengan semua nabi. Bahkan nggak boleh kita membeda-bedakan para nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita umat Islam percaya dengan Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan kepada Bani Israel. Turun kepadanya Taurat. Kita percaya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang diturunkan kepadanya Injil. Dan kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai penutup semuanya. Dan Nabi Isa telah memberitahukan bahwa akan ada Nabi yang datang setelah aku, namanya Ahmad. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW yang diutus. Dan Islam adalah agama tauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di agama-agama sebelumnya dipikir surga itu hanya untuk orang kaya, sehingga yang kaya di dunia bisa kaya di akhirat. Makanya dulu itu ada orang kalau mati hartanya dibawa mati, dikubur di sana. Karena buat bekal dia nanti kalau dibangkitkan. Dalam Islam enggak. Kehidupan setelah kematian itu dengan beramal sebelum ajal datang. Maka semoga nanti mendapatkan hidayah dari Allah
Nasihat anak, coba baca surat terakhir dalam Al-Quran Karim. 3 surat yang dibaca. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbin nas. Kalau mungkin ingin tahu tentang kehidupan setelah kematian, ya anti bisa baca Alhaakumut Takatsur. Surat-surat pendek. Semoga dengan itu Allah memberikan keyakinan kepada anti. Allah mengatakan innad dina indallah al-Islam. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya agama yang diridai Allah di sisi Allah hanya Islam. Hanya Islam. Yang lainnya nggak benar. Itu kata Allah SWT. Kemudian jemaah, bagi ibu-ibu, itu katanya ada tim yang ingin membagikan, bagi apa? Bukan lelang. Nah, ada pelelangan, nggak boleh di masjid lelang. Ya, ada yang ingin menjalankan kantong buat sedekah jamaah ya. Ibu-ibu ini harus lebih banyak sedekahnya dari bapak-bapak. Rasul SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita kalian banyak-banyak sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian itu di neraka, kata Nabi SAW. Itu para wanita ketika itu yang bawa Bilal itu selendangnya dibuka sama Bilal. Itu para wanita bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa kebanyakan kita masuk neraka? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kalian banyak kufur kepada suami, kalian banyak kufur kepada kebaikan-kebaikan. Maka tatkala itu wanita membuka antingnya dilemparkan ke Bilal. Sebagian membuka gelangnya dilemparkan ke Bilal, sebagian kalungnya dilemparkan ke Bilal, dan yang masuk ke tempat Bilal itu yang akan didapatkan di kubur sana. Masya Allah, ada yang ceramah juga di atas. Saingannya Ustaz di atas. Ya, silakan ibu-ibu yang mau sedekah itu jalanin, yang bapak-bapak juga yang belum sedekah silakan. Ini untuk bangun masjid katanya jamaah. Untuk bangun masjid, mudah-mudahan masjidnya cepat berdiri. Dan anak-anak salut dengan masjid takwa ini. Salut banget. Jadi kadang-kala satu masjidnya udah jadi, ngelihat masjid lain belum jadi, dana yang dari masjid ini diserahkan ke masjid sana. Ini Masya Allah. Jarang orang seperti ini. Sebenarnya, oh enggak, itu kan buat kita. Kok buat kita? Buat rumah Allah. Dimanapun masjid ada, itu rumah Allah SWT. Kalau kita mungkin punya dana lebih besar di masjid ini, kita lihat masjid sana butuh, silahkan buat masjid. Antum jangan lihat tikus lagi besar dari sini. Anda lihat dari tadi jalan-jalan dia. Mau kemana ente? Oh, dia mau turun ya. Masya Allah. Oh, ada lubang. Masya Allah. Bagaimana caranya untuk meluluhkan hati orang tua untuk pakai jilbab? Tetapi saya tidak berani ngomong ke orang tua secara langsung. Masya Allah. Jamaah, 13 tahun atau 10 tahun Khadijah nggak pakai jilbab selama berada di Mekah. 13 tahun istri-istri para sahabat nggak ada yang pakai jilbab. Kenapa? Karena belum wajib jilbab selama di Mekah. Kapan jilbab diwajibkan? Ketika di Madinah, kira-kira tahun ke-6 Hijriah, jilbab diwajibkan. Kenapa menunggu waktu lama? Ini proses yang harus dijalani. Kalau bicara hukum, ana sampaikan hukum, selesai. Ada seorang wanita datang ke majelis taklim tahun 90-an. Tahun 90-an itu aduh majelis taklim masih sepi-sepi jamaah. Ada seorang wanita mungkin pekerja dengan pakaian mini, dia datang ke ustadz di masjid. Ustadz, mau tanya ustadz, apa hukumnya pakai jilbab? Pakai baju mini, tanya apa hukumnya pakai jilbab. Apa kata ustadz? Oh, masalah jilbab itu masalah nomor 27. Nanti kita akan bahas. Duduk perempuan itu ngaji. Sebelum ustadz yang bahas jilbab, dia sudah pakai jilbab. Kenapa? Kalau bicara hukum mudah. Bicara ini wajib, ini sunnah.
ini haram, ini makruh. Itu perkara yang sangat mudah sekali. Tapi bagaimana menyebabkan orang ini yakin bahwa itu wajib dan dia mau mengamalkannya? Tumbuhkan dalam jiwanya keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa orang itu jamaah bisa taat dengan aturan pabrik, aturan kantor? Kantor mengatakan pakaiannya warnanya kuning, ada pasukan kuning. Apakah berani dia ganti pakai baju hijau? Nggak berani. Dia tahu ini aturan. Ini kalau Anda melanggar, Anda bisa mendapatkan hukuman atau Anda dipecat. Maka kenalkan mereka kepada pembuat aturan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kalau bicara sama orang tua, bukan bicara jilbab dulu. Bicara tentang surat Al-Insyiqaq. Baca sama orang tua, amma yatasaalun. Ibu, kalau ibu ada waktu, kita ngaji bareng yuk Bu, sama baca tafsirnya. Baca Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Baca Wan-Nazi'ati gharqa. Baca tafsirnya. Tumbuhkan keimanan di diri ibu. Setelah itu nanti baca surah Al-Ahzab ayat 30. Ibu suruh baca sendiri, suruh dia mengartikan sendiri. Tapi kalau langsung ke surat Al-Ahzab, nggak mau dia, karena keimanannya belum siap. Siapkan keimanan, insya Allah yang lainnya akan mudah. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin taubat dari riba. Saya sudah pinjam uang di bank untuk beli rumah. Mohon bimbingannya, apa saya harus kembali menjual rumah itu dan menutup hutang di bank? Nah, antum tahu jawabannya. Wallahi jangan, dia cuma ingin meyakinkan diri. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dirhamun riba, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Dirhamun riba, satu dirham riba. Ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamuhu, yang dimakan oleh seseorang dalam posisi dia tahu ini riba. Asyaddu min sittin wa thalathina zanya, itu lebih parah daripada berzina 36 kali. Antum meremehkan riba, motornya riba, mobilnya riba, rumahnya riba, HP-nya riba, ketawa-ketawa. Kalau dibilang zina, na'udzubillah minaz zina. Padahal riba yang dia lakukan satu dirham itu lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. Lalu engkau remehkan. Dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilan riba. Yang makan riba dilaknat. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba dilaknat. Peminjam itu ngasih makan riba. Antum kan kasih bunga. Antum minjem 1 juta, antum bayar berapa? 1.200.000. Antum yang kasih makan riba sama dia. Antum dilaknat. Notarisnya katibahu, yang nulis dilaknat. Cuma dapat 50.000 tapi dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa syahidih, yang jadi saksi. Dapat berapa saksi kira-kira jamaah? Ya 10 ribuan lah. Antum dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tugas antum ketika mampu berlepas dari riba, jangan takut nggak bisa punya rumah. Kakek-kakek kita hidup tanpa riba dan bisa punya rumah. Jamaah, punya rumah itu butuh duit berapa? Yang pertama antum beli tanah. Beli tanah kaplingan, bismillah. Punya duit tabung tanah kaplingan berapa juta? Umpamanya 50 juta. Alhamdulillah bisa beli. Terus bangunnya kapan? Nanti Allah yang bangunin. Antum punya rezeki bisa beli apa? Batu pondasi, beli batu pondasi, taruh di sana. Bisa beli batu bata, beli batu bata. Nanti bangun rumah separuh. Atasnya pakai gedek. Tahu antum gedek? Hah? Apa? Grebek. Grebek. Apa? Grebek namanya. Dari bambu itu. Nah, alasnya
Lantainya tanah, nggak apa-apa, lebih dingin rumah pakai tanah. Anak-anak, kenapa anak-anak dulu itu masya Allah nggak pakai pembalut? Bukan pembalut, anak-anak apa namanya? Popok. Mereka kencing langsung masuk ke tanah. Betul dulu jamaah, masya Allah mereka. Rumah yang dari tanah, masya Allah. Anak masih lihat tuh rumah-rumah di kampung pakai tanah. Nggak punya utang. Hidupnya malam hari tidur nikmat hidupnya. Dan tidak panas. Karena angin itu tembus jamaah di tembok. Masya Allah jamaah. Wallah masya Allah mereka. Sekarang itu kira-kira kalau bikin rumah pakai grebek. Geribik. Masya Allah geribik. Butuh berapa duit? Butuh berapa? 30 juta? Nggak sampai. Terus bangunnya butuh berapa bulan? Seminggu jadi. Antum punya rumah, alhamdulillah. Cari istri yang siap hidup di sana. Alhamdulillah. Antum punya rumah, punya istri, alhamdulillah. Antum tanam di belakang rumah kemangi, apa? Wallah hidup nikmat. Hari itu makan nasi sama kemangi. Kata istri, bang, aku nggak makan asal lihat wajahmu cukup, Pak. Masya Allah jamaah. Daripada antum dilaknat sama Allah. Dilaknat, mobilnya bagus, terlaknat. Rumahnya bagus, mal'un, terlaknat. Naudzubillah, jangan sampai jamaah. Tinggalkan semua itu. Antum bisa hidup tanpa hutang, tapi antum sendiri yang mau berhutang. Naudzubillah. Jamaah kayaknya mau capek. Kita akan masuk besok kajian lagi. Ini pertanyaan tolong. Oh ini ada pertanyaan yang di print. Niat banget ini jamaah. Ana bacakan kesian ini jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya. Jika orang yang sudah mati meninggalkan hutang dan orang yang dihutangkan mengikhlaskan hutang tersebut, atau orang yang dihutangkan mengambil barang kepada pihak keluarga dan hutangnya dianggap lunas, apakah ruhnya masih tertahan? Tidak. Hati-hati sama hutang. Jangan meremehkan urusan sama manusia. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau aku mati syahid di jalan Allah, apakah Allah mengampuni semua dosa-dosaku? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Orang itu pergi. Lalu dipanggil, kesini engkau. Panggil lagi SAW. Semua diampuni kecuali hutang. Orang mati syahid jamaah tertahan karena punya hutang. Apalagi antum yang mati biasa-biasa aja. Maka kalau dikatakan pemilik uangnya sudah mengikhlaskan, selesai. Atau pemilik uangnya sudah mengambil barang yang dianggap lunas, selesai lunas. Dia tidak akan tertahan. Maka hati-hati. Antum kalau pernah makan ketika SD dulu, SMP makan di kantin, nggak bayar. Utang jemaah. Antum akan dihisab pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Sebesar dzarrah antum akan melihat. Antum cari ke sekolahan antum. Antum pernah malak teman-temannya. 2000. Kasih 2000, hari kiamat hati-hati, dia akan datang minta sama antum bukan 2000, tapi amal soleh antum diambil buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rasa cukup ya. Nanti kita lanjutkan pada hari esok insyaallah. Kurang lebihnya ana mohon maaf apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.